Selamat datang kembali di sesi pembahasan mendalam kita. Hari ini kita akan fokus ke bab 3 The Spark atau percikan pemahaman. Dari materi yang Anda berikan, kita kan sering dengar ya, ada dua pandangan umum soal tempat kita di alam semesta ini. Pertama, mungkin kita ini biasa aja, nggak istimewa. Itu yang namanya prinsip mediokritas. Atau sebaliknya, bumi ini satu-satunya rumah kita, semacam pesawat luar angkasa yang rapuh, yang harus dijaga banget. Karena alam semesta di luar sana kejam. Nah, tujuan kita kali ini adalah mengupas gimana bab ini membongkar kedua asumsi itu. Dan menyoroti satu faktor kunci yang sering terlewat, kekuatan pengetahuan. Oke, mari kita mulai bedah argumennya. Tentu, bab ini memang secara spesifik menantang dua gagasan besar itu. Prinsip mediokritas, ya sederhananya, pandangan kalau nggak ada yang spesial dari bumi, matahari, atau bahkan kita, manusia. Cuma produk sampingan, biasa aja gitu. Nah, sebaliknya, metafora pesawat luar angkasa bumi itu melukiskan biosfer sebagai sistem pendukung kehidupan yang, wah, unik banget, kompleks, tapi rapuh. Kita ini penumpangnya. Bab ini ngajak kita lihat dua ide ini dari sudut pandang yang, agak lain. Oke, kita mulai dari yang pertama ya, prinsip mediokritas. Seberapa kuat sih anggapan kalau kita ini biasa saja? Kalau kita bandingkan bumi dengan kondisi, katakanlah kondisi tipikal di alam semesta, kayak ruang hampa antar galaksi yang luas banget, gelap, dingin. Rasanya kan kontrasnya jauh banget ya? Nah, perspektif itu tepat sekali. Materi sumber ini justru argumennya kuat banget kalau bumi itu sama sekali tidak tipikal. Perbedaan mendasarnya ada di kepadatan materi, densitasnya. Coba bayangkan aja, kepadatan materi di badan kita, di planet ini, di matahari, itu triliunan kali lipat lebih padat dibanding rata-rata di ruang antar galaksi yang hampir kosong. Dan lagi, komposisi kita juga ternyata nggak biasa loh. Materi yang nyusun kita ini, atom, bintang, planet, disebutnya kan materi barionik ya, materi biasa, itu menurut kosmologi modern cuma sekitar 4-5% aja dari total massa energi alam semesta. Mayoritasnya malah materi gelap sama energi gelap yang kita belum terlalu paham. Jadi, ya dari segi kepadatan atau komposisi, kita ini justru anomali, bukan tipikal. Oke. Jadi argumen kita biasa saja itu kayaknya kurang kuat ya kalau dilihat dari data fisika. Sekarang gimana soal gagasan kedua? Bumi sebagai pesawat luar angkasa yang rapuh. Metafora ini kan populer banget ya. Idenya kan kita ini tergantung banget sama sistem ekologi bumi yang unik dan rentan ini. Kedengarannya masuk akal banget sih. Memang kedengarannya intuitif ya, tapi bab ini ngasih kritik yang cukup mendasar. Argumen utamanya gini, biosfer bumi itu nggak pernah dirancang atau berevolusi sebagai sistem pendukung kehidupan yang nyaman buat manusia. Proses evolusi itu hasilnya ya lingkungan yang sebenarnya cukup keras. Organisme di dalamnya terus-terusan menghadapi tantangan, kayak sumber daya langka, penyakit, dimangsa, perubahan lingkungan, yang bisa bikin punah. Sumber ini malah bilang, secara alami aja, rata-rata sekitar 10 spesies itu diperkirakan punah tiap tahun. Itu jauh sebelum ada dampak manusia loh. Jadi gagasan kalau biosfer ini semacam rumah yang stabil dan aman gitu aja, nah itu perlu ditinjau lagi. Kalau biosfer bukan sistem pendukung yang ideal, terus gimana spesies kita manusia bisa bertahan bahkan bisa menyebar kemana-mana dan jadi dominan begini? Nah, ini dia intinya dari percikan pemahaman itu. Manusia bisa bertahan dan berkembang pesat itu bukan karena biosfer manjain kita, tapi karena kita punya sesuatu yang unik, pengetahuan. Lebih spesifik lagi, pengetahuan penjelas. Kemampuan buat ngerti kenapa sesuatu terjadi bukan cuma gimana caranya. Pengetahuan ini yang bikin kita bisa ciptain teknologi, alat batu, api, baju, pertanian, dan seterusnya. Dan yang penting nih, pengetahuan ini diturunkan secara budaya, lewat belajar, lewat bahasa, bukan lewat genetik kayak hewan. Ada contoh menarik di materi ini. Coba bayangin manusia modern tiba-tiba ditaruh di lembah Rif, Afrika, tempat asal leluhur kita jutaan tahun lalu. Tanpa tahu cara survive di sana, ya kemungkinan besar nggak akan bertahan lama kan? Sebaliknya juga, leluhur kita dari sana, kalau tiba-tiba muncul di tengah Jakarta atau London sekarang, ya nggak bisa langsung hidup enak, tanpa belajar pengetahuan baru soal lingkungan itu. Jadi kelihatan kan,
kunci adaptasi kita itu bukan pesawat bumi yang sempurna, tapi kemampuan kita buat bikin dan ngumpulin pengetahuan. Oke, jadi kesimpulan sementara nih. Kita bukan entitas kosmik yang biasa-biasa aja, tapi kita juga bukan penumpang pasif yang cuma bisa pasrah sama pesawat bumi. Faktor pembedanya, percikan itu tadi. Ya, kemampuan kita menghasilkan pengetahuan. Ini langsung ke inti bab 3 berarti ya? Betul sekali. Bab ini terus ngenalin sebuah dikotomi yang fundamental banget dan berlaku universal di fisika. Dikatakan kalau setiap transformasi fisik, perubahan apapun yang bisa kita bayangin di alam semesta ini cuma masuk ke dua kategori. Pertama, A, mustahil terjadi karena dilarang hukum fisika. Misalnya bikin energi dari nol atau gerak lebih cepat dari cahaya. Itu nggak bisa. Atau kedua, B, bisa dicapai. Syaratnya, asal kita punya pengetahuan yang tepat untuk melakukannya. Udah, cuma dua itu. Nggak ada di tengah-tengah. Wah, itu implikasinya gede banget ya. Artinya hampir semua batasan yang kita pikir ada itu sebenarnya bukan batasan fisika absolut, tapi lebih ke batasan pengetahuan kita sekarang aja. Kenapa dikotomi ini dianggap penting banget sih di bab ini? Manusia atau people di teks aslinya itu bukan dari biologinya, tapi sebagai entitas apapun di alam semesta yang mampu menciptakan pengetahuan penjelas. Ini bukan cuma sekedar tahu cara atau know-how, tapi tahu mengapa, know why. Pemahaman mendalam soal sebab akibat. Dan karena kemampuan inilah, entitas kayak manusia punya potensi universalitas. Kita bisa jadi yang disebut konstruktor universal. Artinya, kita nggak terikat permanen sama lingkungan tempat kita pertama kali muncul. Kemampuan kita buat paham dan manipulasi alam berdasarkan prinsip dasar, itu bikin kita, secara teori, bisa mengubah dan adaptasi sama lingkungan apapun di alam semesta. Bisa dijelasin lagi nggak bedanya pengetahuan manusia sama katakanlah pengetahuan atau adaptasi hewan gitu? Bedanya fundamental banget. Pengetahuan di DNA hewan yang bikin mereka adaptasi itu sifatnya non-penjelas. Gen ikan mungkin kasih dia insang buat napas di air ya, tapi gen itu nggak ada isinya pemahaman soal prinsip pertukaran gas atau kimia oksigen. Adaptasi ini efektif banget, tapi ya terbatas di lingkungan itu aja. Nggak fleksibel. Ikan kan nggak bisa tiba-tiba mutusin hidup di darat cuma dengan belajar. Nah, sebaliknya, pengetahuan budaya manusia itu sifatnya penjelas. Kita bisa paham aerodinamika, termodinamika, biologi. Pemahaman ini bikin kita bisa ciptain teknologi yang ngelampaui batas biologis kita. Kita bisa terbang pakai pesawat, bisa tahan dingin di Antartika pakai baju khusus, bahkan keluar angkasa. Pengetahuan penjelas ini yang ngasih kita potensi jangkauan yang jauh banget melampaui adaptasi genetik. Ini memunculkan pertanyaan penting ya, soal sejauh mana sebetulnya potensi kita ini. Coba kita ambil contoh konkret deh. Tadi kan nyinggung soal koloni di bulan. Gimana konsep konstruktor universal ini berlaku di sana? Bulan kan, wah ekstrim banget lingkungannya. Iya, contoh bulan ini pas banget. Bulan kan nggak ramah sama sekali buat kita. Nggak ada udara, suhu ekstrim, radiasi tinggi. Tapi dengan pengetahuan, lingkungan yang mematikan ini bisa diubah. Kita tahu dari analisis batu bulan, di sana itu banyak oksida logam. Nah, dengan pengetahuan kimia dan teknologi rekayasa, kita bisa bikin fasilitas buat mengekstraksi oksigen dari batuan itu. Dengan pengetahuan fisika dan material, kita bisa bangun habitat yang terlindung, dari radiasi, dari suhu. Kita bisa pakai energi matahari yang banyak di sana, daur ulang air dan limbah. Lingkungan yang tadinya mustahil ditinggali, dengan pengetahuan yang pas, bisa jadi tempat tinggal. Tapi mungkin ada yang kita tetap butuh adaptasi fisik tertentu kan? Misalnya buat kerja di gravitasi rendah atau kerjaan rumit lainnya. Gimana argumen ini jawabnya? Argumennya adalah, sebagai konstruktor universal, keterbatasan fisik bawaan kita itu bukan halangan mutlak. Kalau kita butuh kemampuan yang nggak dipunya badan kita secara alami, ya pengetahuan memungkinkan kita bikin alat buat ngatasin itu. Misalnya nih, kalau ada tugas yang lebih gampang kalau pakai 2 jempol di tiap tangan, ya kita bisa desain sarung tangan robotik canggih yang fungsinya gitu. Bahkan, ya ini mungkin jangka panjang banget, kalau memang perlu dan kita udah paham banget biologi dan genetika, bukan nggak mungkin kita bisa modifikasi diri kita sendiri. Intinya, kemampuan kita itu nggak dibatasi sama hardware biologis awal kita, tapi sama software berupa pengetahuan penjelas yang bisa kita ciptakan.
Nah, disinilah bagian yang menurut saya sangat menarik dari bab ini. Argumennya ini melangkah lebih jauh lagi, menantang asumsi kalau bumi atau biosfer kita itu satu-satunya tempat, atau bahkan tempat terbaik buat proses penciptaan pengetahuan itu sendiri. Ini kedengarannya, wah, radikal juga ya. Memang kedengarannya mengejutkan awalnya. Tapi argumennya dibangun di atas premis universalitas hukum fisika dan ketersediaan sumber daya. Materi sumber ini ngejelasin kalau syarat-syarat fundamental buat ciptain pengetahuan, yaitu kemampuan mengamati, eksperimen, bikin teori, itu sebenarnya ada di mana saja di alam semesta. Pertama, soal bukti atau data observasi. Hukum fisika fundamental itu nggak cuma ketahuan di lab di bumi aja. Informasi soal gravitasi, elektromagnetisme, fisika kuantum, termodinamika, itu bisa kita dapat dari lihat cahaya bintang jauh, analisis sinar kosmik, atau dari sifat atom yang sama di mana-mana, mau di bumi, di bulan, di tengah ruang antar galaksi sekalipun. Alam semesta ini laboratorium raksasa, gitu. Oke, bukti hukum alam ada di mana-mana. Tapi soal materi dan energi gimana? Bukannya ruang antar galaksi itu kosong banget. Dapat bahan bakunya dari mana? Kosong secara relatif, iya. Tapi nggak hampa mutlak. Sumber ini ngasih hitungan menarik loh. Kalau Anda ambil kubus imajiner di ruang antar galaksi, sisinya sepanjang jarak bumi matahari, nah volume raksasa itu, meskipun renggang banget, diperkirakan masih ada isinya sekitar 1 miliar ton materi. Kebanyakan bentuknya hidrogen sama helium terionisasi. 1 miliar ton itu kan banyak banget ya. Lebih dari cukup buat bangun peradaban atau koloni kompleks. Kunci buat manfaatinya, ya lagi-lagi pengetahuan. Misalnya pengetahuan soal transmutasi nuklir, kemampuan ngubah satu jenis atom jadi jenis lain, itu secara teori memungkinkan kita ngubah hidrogen yang banyak itu jadi elemen lain yang kita butuhin. Dan lagi, proses fusi nuklir buat transmutasi ini bahkan ngasilin energi yang luar biasa besar, jauh lebih besar dari kebutuhan kita sekarang. Dengan kata lain nih, karena hukum fisika berlaku universal, terus materi dan energi juga ada di mana-mana walaupun mungkin bentuknya perlu diolah pakai pengetahuan canggih, maka proses ilmiah dan kemajuan teknologi itu pada prinsipnya nggak terikat sama bumi doang. Bisa terjadi di mana aja, asal ada entitas, ya kayak manusia ini, yang mampu ngembangin pengetahuan penjelas. Tepat sekali. Keseragaman hukum alam inilah yang jadi dasar potensi universalitas sains. Dan akibatnya, potensi kemajuan yang gak dibatasi lokasi geografis kita di alam semesta. Kalau gitu, mari kita balik lagi ke pertanyaan soal posisi kita. Awalnya kan kita mungkin ngerasa kecil banget ya, nggak signifikan dibanding galaksi atau bintang. Tapi berdasarkan argumen ini, di mana dong letak signifikansi kita? Signifikansi kita, menurut argumen di bab ini, itu letaknya bukan di ukuran fisik atau kekuatan energi kita sekarang, tapi pada dua aspek unik yang dimungkinkan oleh pengetahuan. Pertama, itu potensi pengaruh kita ke alam semesta fisik. Dengan pengetahuan yang terus berkembang, kita berpotensi buat paham dan akhirnya mungkin ngendaliin proses-proses fisika dalam skala yang jauh ngelampauin skala biologis kita. Sumber ini bahkan spekulasinya cukup jauh ya, secara hipotetis bilang kalau peradaban yang maju banget di masa depan mungkin bisa misalnya prediksi dan ngurangin dampak bencana kosmik kayak supernova. Ini nunjukin jangkauan pengaruh potensial dari pengetahuan. Itu dari sisi pengaruh fisik ya. Aspek kedua apa? Aspek kedua, yang mungkin lebih fundamental lagi, itu kemampuan kita buat memodalkan realitas. Otak manusia ini kan sistem fisik yang relatif kecil ya, terbatas. Tapi ternyata kapasitasnya luar biasa buat bangun model kerja yang akurat soal bagian alam semesta lain yang jauh banget, gede banget, atau beda banget. Kita bisa paham cara kerja kuasar yang jaraknya miliaran tahun cahaya. Bisa modelin kondisi di inti bintang. Bisa prediksi perilaku partikel subatomik. Fakta bahwa sistem fisik, otak kita ini, bisa secara internal merepresentasikan dan memahami fenomena fisik lain yang terpisah jauh oleh ruang dan waktu, itu sesuatu yang, luar biasa. Pemahaman itu sendiri yang ada di otak kita, itu fenomena fisik yang mencerminkan struktur realitas yang jauh lebih besar. Jangkauan pemahaman kita itu sifatnya kosmik. Ada contoh atau analogi nggak yang bisa bantu kita ngebayangin kekuatan unik pengetahuan ini dalam menghubungkan hal-hal di alam semesta? Ada satu analogi yang kuat banget di teks sumber, yaitu soal gabus botol sampahnya yang disimpan di kulkas di kantor proyek SETI Pencarian Kecerdasan Ekstraterestrial di Observatorium Arecibo dulu. Nasib gabus itu bakal meletup atau enggak buat ngerayain penemuan sinyal alien, itu sepenuhnya tergantung sama satu peristiwa.
deteksi sinyal itu sendiri, yang mungkin datangnya dari bintang yang jaraknya miliaran kilometer. Nggak ada interaksi fisik langsung sama sekali antara sumber sinyal di sana, jauh, dengan gabus botol di kulkas. Satu-satunya yang ngehubungin keduanya dan nentuin nasib si gabus adalah pengetahuan. Yang didapat lewat teleskop radio, analisis data oleh ilmuwan, dan keputusan berdasarkan interpretasi data itu. Analogi ini secara dramatis nunjukin gimana pengetahuan sebagai fenomena fisik di otak manusia atau entitas cerdas lain punya kemampuan unik buat menjangkau, merepresentasikan, dan bahkan mempengaruhi peristiwa atau objek yang kepisah jarak kosmik yang nggak kebayang, jauh melampaui batasan interaksi fisik biasa. Analogi SETI itu wah kebayang banget ya jangkauan pengetahuan jadinya. Baik, mari kita coba rangkum intisari dari pembahasan kita soal bab 3 percikan pemahaman ini. Jadi kayaknya argumen utamanya adalah signifikansi kosmik kita itu nggak datang dari lokasi fisik bumi yang mungkin biasa atau unik tapi rapuh. Bukan juga dari biologi kita yang terbatas. Percikan yang sesungguhnya itu adalah pengetahuan penjelas, kemampuan kita buat memahami alam semesta dan pakai pemahaman itu. Pengetahuan inilah yang ngasih kita potensi universalitas, jadi konstruktor universal, dan ngebuka kemungkinan kemajuan yang setidaknya secara prinsip nggak terbatas ruang maupun waktu. Kita bukan lagi sekedar penumpang pasif atau produk sampingan acak, tapi agen aktif yang berkat kemampuan bikin penjelasan punya potensi buat berperan dalam skala kosmik. Nah, kalau kita kaitkan ini ke gambaran yang lebih besar ya, bab ini kan nyajiin visi yang optimis banget soal kekuatan pengetahuan buat mecahin masalah dan buka potensi. Dibilang kalau apapun yang nggak dilarang hukum alam, itu prinsipnya bisa dicapai lewat pengetahuan yang tepat. Implikasinya kan hampir semua masalah itu pada dasarnya masalah kurang pengetahuan aja, jadi ya bisa dipecahkan. Tapi ini ngundang pertanyaan lanjutan yang menarik buat Anda renungkan. Apa benar semua masalah bisa dipecahkan sama pengetahuan? Mungkinkah ada jenis masalah fundamental, mungkin bukan soal teknis atau ilmiah ya, tapi masalah yang lebih dalam, soal hakikat kesadaran mungkin, makna eksistensi, atau keterbatasan dari logika atau pemahaman itu sendiri, yang mungkin berada di luar jangkauan pengetahuan penjelas, secanggih apapun itu nantinya. Kalau memang ada masalah semacam itu yang nggak terpecahkan oleh pengetahuan, apa artinya ini buat pandangan kita soal batas-batas realitas? Atau mungkin batas dari sifat pengetahuan itu sendiri? Ini sebuah pemikiran yang bawa kita sedikit melampaui diskusi eksplisit di bab ini, tapi dibangun langsung dari fondasi gagasan soal kekuatan dan jangkauan pengetahuan yang baru aja kita eksplorasi bareng.